Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klapa Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami waktu yang baik ini lewat channel Klapa Sukacita untuk belajar daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir dan tuntun kami sekalian, baik hamba, bahkan pemirsa Klapa Sukacita, supaya firman yang hendak dibaca, didengar, dan direnungkan menjadi kesukaan bagi kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan di kesempatan ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, Injil Lukas pasal 22 ayat 31 hingga ayat yang ke-34, kita dituntun dengan tema kebesaran Tuhan di setiap keadaan. Kebesaran Tuhan di setiap keadaan. Pemirsa, perikop bacaan kita ini keseluruhannya berbicara tentang kebesaran dan penyangkalan. Secara khusus dalam bacaan kita ayat 31 sampai 34 merupakan dialog Yesus dengan Petrus, yaitu pemimpin kelompok 12 murid Yesus. Yesus berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Artinya Tuhan Yesus tahu akan hati dan pikiran manusia, juga keadaan yang akan terjadi, sebab Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu tentang segala keadaan yang belum terjadi, bahkan nanti terjadi sekalipun. Tuhan tahu bahwa iblis nanti akan memperalat Petrus untuk tidak mengakui Yesus. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan hal demikian. Yesus memberi kekuatan kepada Petrus. Jika hal itu terjadi, maka yang Yesus lakukan ataupun yang Yesus berikan kepada Petrus adalah doa. Yesus mengatakan bahwa aku telah berdoa kepadamu supaya imanmu tidak gugur. Artinya bahwa Yesus tahu apa yang nanti Petrus lakukan, sehingga doa itu menjadi topangan kekuatan bagi Petrus untuk dapat bertahan dalam menghadapi situasi demikian. Pemirsa Klapa Sukacita yang diberkati, kemahatauan Yesus terhadap segala sesuatu yang terjadi di depannya menurut ketuhanannya sebagai yang Maha Kuasa, termasuk Ia tahu tentang hati dan pikiran manusia, bahkan keadaan yang nanti terjadi. Sikap penyangkalan yang nantinya akan terjadi dan dilakukan oleh Simon Petrus, itu pun Tuhan tahu. Dan kebesaran Tuhan tidak dapat disamakan dengan siapapun di bawah kolong langit ini. Tuhan tetaplah Tuhan. Kebesaran dan kekuasaannya terhadap pikiran dan hati seseorang pun Tuhan berkuasa. Apa yang nanti terjadi pun Tuhan tahu. Oleh sebab itu menjadi hal yang penting bagi setiap orang percaya adalah doa. Berdoa berarti kita membangun hubungan dengan Tuhan, Sang Penguasa, sehingga Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan iman yang teguh terhadap segala sesuatu yang nanti akan kita ketemu atau yang nanti terjadi di depan sana. Tetapi lebih daripada itu, dengan berdoa kita meminta Tuhan supaya mengatur dan mengendalikan hati dan pikiran kita, supaya kita tidak berpikir atau berkata bahkan bertindak yang tidak benar. Tetapi sebaliknya, kita berdoa meminta kekuatan
dari Tuhan, supaya kita semakin kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Waktu yang baik ini Engkau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memeteraikannya dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tetap teguh di tengah-tengah situasi yang sulit. Iman kami tidak goyah, tetapi kami tetap percaya bahwa kebesaran Tuhan mengatasi segala keadaan. Kami percaya dan bersandar kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menaungi kehidupan kami. Berkati pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh pergumulan hidup mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan bagi mereka. Dan yang masih jauh dari persekutuan dengan Tuhan, bawa mereka kembali ya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu menuntun dan mengikat setiap orang yang berharap kepadamu, agar di dalamnya mereka mengakui kebesaran Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.